warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ajeng Zardanuzalita, present number 2. I am from 11 Network and Computer Techniques 1 class. Hello everyone, my name is Asarintan Wulandari, present number 4. I'm from 11 Network and Computer Technique 1 class. Hello everyone, my name is Elvira Senja Ikhwani, absent number 8. I'm from 11 Network and Computer Techniques 1 class. Hi everyone, my name is Fatima Adi, absent number 12. I'm from 11 Network and Computer Techniques 1 class. Hello everyone, my name is Ilona Tisana Penawahono, present number 16. I'm from 11 Network and Computer Techniques 1 class. Hello everyone, my name is Rafif Davardani, present number 28. I'm from 11 Network and Computer Techniques 1 class. Hubungan internasional adalah bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk kepentingan internasional. Hubungan internasional biasanya mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hubungan internasional adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi, relasi, dan komunikasi yang terjalin antar negara berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang meliputi diplomasi, konflik, kesejahteraan ekonomi, dan perdamaian dunia. 3. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, setiap negara pastinya membutuhkan negara lain. Ada dua hal yang membuat suatu negara saling bergantung satu sama lain, yakni karena adanya perbedaan kondisi geografis dan sumber daya manusia. 4. Adanya kebutuhan atau tujuan tersebut yang membuat hubungan internasional timbul. Hal itu berarti adanya hubungan internasional sangat bermanfaat bagi suatu negara. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia tentu bisa dikatakan sangat penting, sebab untuk bisa menjaga kelangsungan hidup dan kemerdekaannya, negara butuh dukungan dari negara lain yang sama-sama berdaulat. Contoh yang paling mudah dari pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah ketika bangsa ini baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk diakui bahwa Indonesia memang sudah merdeka, maka para pendiri bangsa menjalin hubungan dengan negara lain seperti India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, Palestina, dan lainnya. Mengutip buku 30 tahun Indonesia Merdeka, dukungan pun mengalir dari negara-negara tersebut dengan turut mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Untuk menjalin hubungan dengan negara lain, maka suatu negara harus telah diakui kedaulatannya secara de facto dan de jure oleh Faktor-faktor dalam hubungan internasional ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, 1. Adanya kekhawatiran karena berlangsungan hidup negara terancam. 2. Sumber daya alam kurang merata. 3. Kebutuhan nasional belum tercukupi dengan baik. 4. Ingin mewujudkan kepentingan nasional. 5. Kondisi dan letak geografis yang berbeda. Faktor eksternal, 1. Ketergantungan antar negara. 2. Membangun komunikasi dan persahabatan antar negara. 3. Ingin mewujudkan tatanan dunia yang baru. Landasan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri memerlukan landasan demi menopang kebijaksanaannya. Untuk NKRI, kebijakan politik luar negeri dilandasi dengan landasan idil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Apa yang dimaksud dengan 3 landasan politik luar negeri Indonesia itu? Jawabannya bisa ditemukan dalam bagian penjelasan UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, khususnya terkait pasal 2, yakni sebagai berikut. 1. Landasan idil. Landasan idil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian, kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dijiwai Pancasila dan mencerminkan ideologi bangsa tersebut. Pancasila telah menjadi dasar negara yang merupakan pedoman hidup bangsa dan sumber hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan pedoman dasar untuk menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, sekaligus bermasyarakat.
Karena itu, kebijakan politik luar negeri RI pun harus dilandasi Pancasila. 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termaktub pula di alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yakni kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Landasan operasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia sebenarnya dinamis karena mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada masanya. Menukil bagian penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Makna politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Yang pertama, politik luar negeri dibutuhkan setiap negara di dunia untuk membangun hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri turut dilaksanakan oleh Indonesia sejak negara ini resmi berdiri. Nomor 2, politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud mencapai tujuan negara maupun kepentingan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, menurut buku sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud, landasan utama politik luar negeri Indonesia adalah dasar negara yaitu Pancasila. Dalam menjalankan kegiatan politik dengan negara-negara lain di kancah internasional, Indonesia menganut paham politik bebas aktif. Yang keempat, dalam pasal 3 UU Nomor 37 Tahun 1999, bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia manapun. Secara bersamaan, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan politik sengketa serta permasalahan dunia lainnya sebagai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian dan tujuan FAO, Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah badan perserikatan bangsa-bangsa yang memimpin upaya internasional untuk mengalahkan kelaparan, melayani negara maju dan berkembang. FAO bertindak sebagai forum netral di mana semua negara bertemu setara untuk merundingkan kesepakatan dan memperdebatkan kebijakan. FAO juga merupakan sumber pengetahuan dan informasi dan membantu negara dan negara berkembang dalam transisi modernisasi dan meningkatkan praktik pertanian, kehutanan, dan perikanan, memastikan nutrisi yang baik untuk keamanan pangan untuk semua. Bermarkas di Roma, Italia, FAO bertujuan untuk 1. Menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup. 2. Meningkatkan produksi, proses, pemasaran, dan penyaluran produk pangan dan pertanian. 3. Mempromosikan pembangunan di pedesaan. 4. Melenyapkan kelaparan. Komite FAO. FAO memiliki 8 komite, yaitu sebagai berikut.
1. Komite Program bertugas untuk membantu Dewan dalam melaksanakan tugasnya mengenai pengembangan dan implementasi kegiatan program organisasi. 2. Komite Keuangan bertugas untuk membantu Dewan dalam melakukan kontrol atas administrasi keuangan organisasi. 3. Komite Masalah Konstitusi dan Hukum bertugas untuk mempertimbangkan hal-hal konstitusional dan hukum tertentu yang dirujuk oleh Dewan atau oleh Direktur Jenderal dari Peraturan Umum Organisasi. 4. Komite Masalah Komoditas bertugas untuk menjaga masalah komoditas yang bersifat internasional yang mempengaruhi produksi, perdagangan, distribusi, dan konsumsi. 5. Komite Perikanan bertugas untuk meninjau program kerja di bidang perikanan dan implementasinya. 6. Komite Pertanian bertugas untuk melakukan tinjauan dan penilaian skala besar masalah pertanian dan gizi untuk mengusulkan tindakan bersama dengan negara-negara anggota. 7. Komite Kehutanan bertugas untuk melakukan tinjauan atas masalah-masalah kehutanan internasional dan mengusulkan sebuah resolusi. 8. Komite Keamanan Pangan Dunia bertugas untuk melakukan koordinasi di tingkat global dengan menyediakan platform untuk diskusi dan koordinasi antara pemerintah. Latar belakang dan sejarah pembentukan FAO. FAO pertama kali dibentuk pada tahun 1945 di Quebec, Kanada dan bermarkas di sana. Setelah berjalan beberapa tahun, markas FAO pindah ke Washington DC, Amerika, kemudian tahun 1951 pindah lagi ke Roma, Italia hingga kini. Latar belakang sejarah pertama kali FAO didirikan adalah akibat banyaknya masalah pangan di masa Perang Dunia ke-1 dan ke-2, serta turunnya produksi pangan di banyak wilayah dan terganggunya perdagangan dan distribusi produk pertanian. Negara anggota FAO terdiri dari Argentina, Uruguay, Chili, Suriname, Meksiko, Kanada, Amerika Serikat, Kuba, Guatemala, Afghanistan, Jepang, Indonesia, India, Mesir, Sudan, Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Visi dan misi Food and Agriculture Organization atau FAO. Suatu organisasi pada umumnya dibentuk dengan memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mencapai tujuan. Sebagaimana yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB, FAO memiliki visi yaitu berkontribusi pada upaya membangun dunia yang bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi. Adapun misi FAO adalah membangun dunia yang aman pangan, baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Misi ini diwujudkan dengan melakukan pengurangan terhadap kerawanan pangan dan kemiskinan di pedesaan, memastikan kerangka kerja yang memungkinkan untuk bidang pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan, melestarikan dan meningkatkan basis sumber daya alam, serta menghasilkan informasi terkait pangan. Cara FAO untuk memantau peningkatan kelaparan dan kerawanan pangan setiap tahunnya dengan cara monitoring hunger and food insecurity in the world. FAO menggunakan beberapa indikator untuk memantau berbagai aspek dari masalah kompleks ini. Dua indikator ini yaitu Prevalence of Undernourishment atau POU dan Prevalence Experience Scale atau FEES, digunakan untuk memantau kemajuan dunia menuju pencapaian SDG 2. Beberapa contoh peranan FAO. Strategi FAO dalam mengatasi dampak kemanusiaan pandemi COVID-19. Strategi FAO dalam mengatasi dampak kemanusiaan pandemi COVID-19 adalah dengan terlebih dahulu memahami dan mengidentifikasi dampak pandemi dan memastikan kesinambungan mata pencaharian petani. Output dari program yang akan dilakukan adalah 1. Tercapainya stabilisasi pendapatan dan aksesibilitas bahan pangan. 2. Memastikan keberlanjutan pasokan pangan, dan 3. Memastikan para pelaku distribusi pangan tidak tertular COVID-19. Strategi FAO dalam mengatasi dampak kemanusiaan pandemi COVID-19.
Komponen program penanggulangan krisis kemanusiaan terdampak COVID-19 ini terdiri dari beberapa tugas, yakni 1. Penyusunan data global, analisis fasilitas pendukung. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah mengidentifikasi negara dan penduduk rentan terdampak, mengidentifikasi indikator dan sumber data terkait rantai distribusi, berbagai informasi dan analisis mendasar, analisis dampak terhadap petani, dan analisis aspek monitoring. 2. Memastikan ketersediaan dan akses pangan untuk kelompok rawan pangan. 3. Memastikan keberlanjutan distribusi pasokan dengan kelompok rentan. 4. Memastikan pelaku distribusi pangan aman dari resiko tertular COVID-19. Peranan FAO dalam mengatasi kelaparan di Somalia. FAO telah melakukan perubahan bagi kehidupan di Somalia, terutama dalam membantu mengatasi krisis pangan yang terjadi. Dengan banyaknya sumber informasi yang dimiliki, yaitu Somalia Water and Information Management dan Food Security and Nutrition Analysis Unit, keadaan menjadi lebih optimal. Salah satu program dari FAO seperti Civilian Welfare Fund yang membantu petani-petani dalam meningkatkan pertaniannya, memperbaiki saluran irigasi. Selain itu, United Kingdom Sustainable Employment and Economic Development untuk sebagai pemberdaya wanita di Somalia. Hingga akhirnya pada tahun 2012 PBB menyatakan kelaparan Somalia berakhir. FAO berupaya mengembalikan keadaan pertanian dan peternakan yang berkontribusi besar pada perekonomian. FAO berupaya secara maksimal dalam pemberian bantuan bibit jagung, gandum, penyediaan pupuk, dan sosialisasi kepada petani. Peranan FAO dalam menghadapi climate change melalui program pertanian konservasi di Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Dalam program pertanian konservasi yang diterapkan di Indonesia, tepatnya pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan membantu peningkatan sektor pertanian dalam mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan hasil produktivitas pertanian yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu. Program pertanian konservasi yang diterapkan di Provinsi NTT ini adalah dengan metode sekolah lapangan dan pendampingan bagi para petani di Provinsi NTT. Berikut adalah beberapa gambar-gambar kegiatan organisasi FAO. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.